Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-146, Senin 7 November 2022, kembali kita ketemu di Ulas Berita. Dan Ulas Berita kembali hadir memenuhi keinginan dari pembaca Suara Nusantara, koran SN.com, dan penonton Lensa SN yang berkeinginan untuk menyaksikan ulas-ulas berita yang kita ulas lebih banyak lagi. Dan seperti biasanya saya sebagai host ulas berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Pak. Oke, penonton Lensa SN, kita akan ulas berita apa nih Ded hari ini? Hari ini kita akan mengulas berita terkait perkembangan terupdate terkini penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK. Infonya Ded untuk dugaan korupsi ini. Hari ini ada keterangan terkini dari Jubir KPK Ali Fikri. Apa itu Ded? Silakan. Ya Kak, hari ini juru bicara KPK Ali Fikri Kak ya, di mana hari Senin tanggal 7 November 2022 juru bicara KPK Ali Fikri memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp ya terkait hasil pemeriksaan dari para saksi yang sebelumnya dilakukan penyidik KPK di Makobrimob Polda Sumsel Kak ya. Di mana dalam rilis juru bicara KPK Ali Fikri ini para saksi yang diperiksa dari hari Kamis tanggal 3 bulan November 2022 ada 5 saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 ada 4 saksi, di mana menurut juru bicara KPK Ali Fikri, hasil dari pemeriksaan para saksi ini seluruh saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses perjanjian dan teknis pembayaran dalam kerjasama pengangkutan batu bara. Sudah disampaikan materi pemeriksaan oleh Jubir KPK ya. Dan hari ini kita menurunkan berita ada berapa banyak Ded? Siang ini ya? Iya, siang ini kita menurunkan 2 berita di online 3 berita dan terakhir yang perkembangan ini, jadi totalnya ada 3 berita di online Kak. Terkait dugaan korupsi ini Ded ya. Dan penonton Lensa SN sudah dapat membaca berita-berita dari koran SN.com. Silakan klik koran SN.com. Oke Ded, kita akan ulas berita untuk Suara Nusantara edisi cetak yang terbit hari ini Ded ya. Iya Kak. Senin 7 November 2022. Oke, tim kreatif bisa lihat. Saya bacakan dulu judul HL-nya Ded ya. Di sini ada berita Sri Sulastri berstatement KPK kejar keabsahan MOU batubara. Oke Ded, ini apa maksud judul HL ini? Silakan. Oke Kak, ini terkait komentar dari pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri Kak ya, di mana menurut Ibu Sri Sulastri kan perkara ini sudah cukup panjang Kak ya. Jadi kemarin dia memberikan komentar bahwa ia menilai dalam perkara ini KPK sedang melakukan penyidikan mengejar keabsahan MOU terkait batubara tersebut Kak. Oke Den ya. Statement yang menarik yang lainnya dari Ibu Sri Sulastri apa nih Den? Oke Kak, terkait statement lain yang menarik ya ini bahwa Ibu Sri Sulastri menilai bahwa di sini ada kerugian negara yang tidak masuk ke PAD dikarenakan retribusi pengangkutan batubara ini Kak ya. Oke Ded ya, untuk penonton Lensa SN yang masih penasaran dengan berita ini silakan klik koran SN.com. Terkait statement Ibu Sri Sulastri Ded ada berita lagi yang sudah kita terbitkan ya di koran SN.com siang ini. Mungkin Dedi cukup bacakan judul beritanya aja, silakan Dedi. Oke Kak. Ada 2 berita yang kita naikkan di online hari ini dari keterangan pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri, di mana untuk yang pertama dengan judul Sri Sulastri berstatement diduga ada pengaturan pengangkutan batubara melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Kemudian berita yang kedua, Sri Sulastri berstatement bisa saja kena TPPU. Oke, ada satu berita lagi yang menjelang sore tadi yang Dedi terbitkan, keterangan dari Jubir KPK Ali Fikri. Apa judulnya? Silakan Dedi. Oke Kak, untuk yang kita naikkan ke online terkait keterangan juru bicara KPK dengan judul KPK dalami perjanjian kerjasama PT SMS dengan perusahaan swasta terkait pengangkutan batubara. Oke Ded ya, berita-berita tersebut sudah kita terbitkan di koran SN.com ya. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran, silahkan klik koran SN.com. Lanjut ke ulas berita berikutnya Ded, masih di halaman 1 ke berita Kejari Palembang, bidik tersangka dengan subjudul dugaan korupsi sertifikat PTSL 2018. Silakan Dedi. Oke Kak, berita ini
kita angkat dari wawancara Kasih penyidikan tindak pidana khusus Kejari Palembang Kak ya, di mana terkait penyidikan dugaan kasus korupsi sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis langsung atau PTSL tahun 2018, di mana menurut Kasih Pitsus Kejari Palembang Kak ya, Bobby Sirahat mengatakan bahwa dalam penyidikan tersebut pihaknya saat ini sedang membidik tersangka Kak. Oke, lanjut ke ulas berita berikutnya. Berita di kaki bawah ya, sebelah kanan, berita dengan judul Kejati tegaskan tetap periksa saksi. Subjudulnya dugaan korupsi serasi tahun 2019. Silakan Dedi. Oke Kak, ini terkait penyidikan dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 yang penyidikannya dilakukan di Banyu Asin Kak ya. Ini kita angkat judul dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH yang kita wawancarai terkait perkembangan penyidikan dugaan kasus tersebut, di mana dikatakan Kasih Penkum bahwa kedepannya Kejati Sumsel tetap melakukan pemeriksaan saksi karena perkara ini masih terus dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel Kak. Oke, untuk berita berikutnya, berita dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki terus diusut. Mungkin Dedi bisa cerita? Oke Kak, ini juga kita angkat dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH Kak ya, di mana dari keterangan dia kita angkat menjadi judul berita. Menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel hingga saat ini Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel masih terus melakukan pengusutan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan tol Oki dengan melakukan penyidikan Kak. Bahkan menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH bahwa perkara ini sejauh ini Kejati Sumsel masih menunggu hasil audit yang nantinya untuk menetapkan tersangkanya Kak. Oke, beralih ke berita yang lebih soft ya, berita giat pemerintah dan pembangunan ya. Iya, kali ini berita dari Lahat ya. Ini sepertinya ada kegiatan Bupati Lahat Ciujang. Silakan Dedi cerita. Oke Kak, ini dengan kita angkat judul Bupati Lahat Ciujang siapkan seragam sekolah gratis bagi siswa-siswi baru SD dan SMP. Di mana dalam berita ini Bupati Lahat Ciujang akan melakukan program sekolah gratis bagi seluruh putra-putri yang ada di Kabupaten Lahat dan juga akan menyiapkan seragam sekolah gratis Kak. Oke, lanjut kita ke ulas berita halaman dalam Dedi ya. Berita kita mulai dari halaman 2 ya. Kemudian Dedi nanti ke halaman 3. Di halaman 2 sepertinya saya Dedi ya. Untuk ulas berita, ini tim kreatif bisa lihat. Ya, halaman 2 rubriknya politik dan pemerintahan. Halaman ini diasuh oleh koordinator liputan Denny Kurniawan dibantu wartawan kita di pagar alam Asnadi ya. Oke, langsung ke berita HL ya. Berita HL kita ambil judul Sumsel buka lapangan kerja baru dengan subjudul dari Gerakan Literasi Bahasa Isyarat. Kemudian ada berita Ustadz dan Ustazah terima BPJS Ketenagakerjaan dengan subjudul bentuk perhatian Pemprov Sumatera Selatan. Kemudian di halaman ini ada fotomaster ya. Ini sepertinya giat dari Gubernur Sumatera Selatan saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Motor Indonesia Sumatera Selatan. Oke, Dad, langsung ke halaman 3, silakan Dedi. Oke, selanjutnya halaman 3 dengan rubrik Mubah Sinergi, Mubah Terus Berkarya. Ini tim kreatif. Di mana untuk headline-nya dengan judul 1000 sendal jepit made in plakat tinggi dibagikan ke masjid di Musi Banyu Asin dengan subjudul diborong PJ Bupati Mubah Apriyadi dan dipasarkan lewat bela pengadaan. Berita ini didukung dengan foto saat PJ Bupati Mubah Apriyadi memborong ribuan sendal jepit karya plakat tinggi. Kemudian ada juga berita dengan judul juara Mubah Fun Run bawa pulang hadiah jutaan rupiah dengan subjudul berlangsung semarak dengan penuh kemeriahan. Kemudian ada berita dengan judul Ketua Kuatir Cabang Gerakan Pramuka Mubah buka kegiatan KMD. Selanjutnya ada berita dengan judul Amankan peredaran permen diduga zat berbahaya. Oke, Dad ya, kita ulas berita berikutnya untuk halaman 6 ya. Halaman 6 rubriknya adalah Kota Musi. Kita perlihatkan korannya, tim kreatif bisa lihat.
Oke, halaman 6 ini diasuh dan diedit oleh koordinator liputan Denny Kurniawan ya. Denny Kurniawan mengambil berita HL dengan judul Atlet Bosku Fitness Palembang boyong 4 medali di Oku Selatan. Berita ini juga didukung dengan foto-foto dari para atlet Bosku Fitness yang menerima medali di Oku Selatan ya. Kita sapa beberapa atlet yang ada di foto ini ya. Di antaranya adalah Aidil Firmansyah atau yang disapa dengan Anca. Kemudian ada juga Juanda Arianto atau yang biasa disapa dengan EF. Kemudian ada Abdul Aziz atau yang biasa dipanggil Aziz ya. Kemudian kita pasang juga ada foto Coach Firmansyah ya. Semoga atlet Bosku Fitness selalu berprestasi ya dalam kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Kemudian ada berita akhir Desember 2022 batas waktu pemutihan pajak dengan subjudul Bapenda bebaskan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada berita napi perempuan di Palembang dilatih membuat roti. Kemudian ada satu lagi berita Panwaslucam Palembang penuhi 30% kuota perempuan. Oke, selanjutnya kita ulas halaman 7. Ini tim kreatif. Halaman 7 ini dengan rubiknya Gemma Sriwijaya terkait berita dari Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Muratara, dan Lahat. Untuk headline dengan judul ribuan hektar sawah terima suplai pasokan air dengan subjudul lumpur dan tumpukan sampah sumbat irigasi di Oku Timur. Kemudian ada berita dengan judul Bayangkara Timur FC juarai Bupati Oku Timur Cup U20. Kemudian ada berita dengan judul Oku tunda penerimaan PPPK tenaga kesehatan. Oke, Ded, lanjut ke halaman 8 kita, Ded ya. Iya. Kali ini ulas berita di halaman 8. Tim kreatif bisa lihat. Oke, halaman 8 tetap berita-berita dari daerah ya dengan rubrik Gemma Sriwijaya. Kali ini dari Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau, dan Musirawas. Kemudian berita HL ini kita ambil judul belum bisa tentukan UMK pekerja lokal dengan subjudul Disnaker Trans Pali sesuaikan dengan UMP Sumsel. Berita ini dari Pali. Kemudian ada berita dari Pali juga, penjual ikan asap ucapkan terima kasih. Dengan subjudul terima bantuan dari Diskop UKM Pali. Kemudian ada berita dari Lubuk Linggau, 500 orang bakal hadiri launching akbar SN Glowing dengan subjudul rencananya akan mengundang Gubernur Sumsel. Kemudian ada berita jelang ujian ratusan karateka ikut latihan gabungan. Berita ini dari Martapura dan berita ini didukung dengan foto. Untuk halaman 9 berikutnya silakan Dedi. Oke, selanjutnya kita ulas berita halaman 9. Ini tim kreatif. Halaman 9 ini rubiknya Gemma Sriwijaya, berita dari Prabu Muli, Oki, dan Muara Inim. Untuk headline kita angkat judul Satgas dan warga Cahya Bumi kian solid tuntaskan pekerjaan dengan subjudul jelang penutupan TMMD ke-115. Kemudian ada berita dengan judul tenis meja Bupati Cup 2022 asa bakat atlet muda. Berita ini dari Muara Inim. Kemudian masih berita dari Muara Inim dengan judul PJ Bupati sasaran kunker perdana Kapolres Muara Inim. Kemudian ada berita dari Kayu Agung Oki dengan judul giliran PKG PAUD Talang Kelapa studi tiru ke TK Pembina Kayu Agung. Kemudian ada berita dengan judul Kampung Pancasila diselaraskan program pemerintah daerah. Berita ini dari Muara Inim. Oke, lanjut kita ke halaman 12 ya. Iya, Kita agak beda halaman 12 edisi Senin 7 November 2022 ya. Ini adalah berita bahagia ya. Ini ada kita buat berita berikut foto-foto dari resepsi pernikahan Vivin dan Aji ya. Di sini yang mengedit Dedi ya. Kita ambil judul pernikahan Vivin dan Aji meriah dengan subjudul dihadiri Wali Kota Palembang, Bupati Pali, dan
Bupati Oki ya. Kita ucapkan selamat untuk Vivi dan Aji ya. Oke Dad, tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih Dad ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN. Tetaplah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita biasanya ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah syukuri yang terjadi hari ini. Kalau belum maksimal, ikhlaskan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.